September. Di situ yang mengenalkan Mas Buyu. Dari situ dia memaksa meminta nomor telepon sehingga Mas Adam berhubungan terus dengan saya. Terus dia datang ke rumah, telepon sehingga kita berhubungan intim di dalam mobil. Berani bermain api seharusnya berani menerima resiko terbakar. Sudah tahu bahwa Adam Suseno adalah suami sang biduan dangdut papan atas, Titin tetap saja terbuai bujuk rayu Adam. Dengan mengatasnamakan cinta, skandal panas itu pun tak terhindarkan sudah. Titin bahkan membeberkan alasan Adam menjadikannya wanita idaman lain. Seakan enggan disalahkan, Adam menyemicu niat selingkuhnya karena sang istri tak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Saya 1 bulan. Waktu itu Mbak Inul proses bayi tabung, tidak boleh berhubungan intim dengan Mas Adam, sehingga Mas Adam di Surabaya. Saya mencintai. Sosok Mas Adam sini berapa sih? Sosok Mas Adam. Sosoknya romantis, awalnya romantis. Kita berpasangan di dalam mobil. Dia berjam-jam telepon, datang ke rumah juga banyak saksi tahu. Begitu saya hamil, dia berubah, marah-marah. Bagi saya pacaran. Ada ungkapan dari Mas Adam? Iya, ada ungkapan. Mbak Inul diranjang dingin. Semua yang waktu itu masih buka di Bali. Tahu saya kan dibilang pelacur. Pembantu saya tahu semua kan, telepon, SMS ngatain pelacur. Jadi saya sudah putus asa hidup. Akhirnya jualan sembako. Ada cuma kata-kata yang tidak senonoh. Saya simpan. Sudah ada nanya-nanya tentang anaknya atau gimana? Nggak pernah ngakuin. Reaksi Mas Adam terhadap kehamilan Mbak Titin apa? Nggak ada, nggak merasa. Dia pokoknya takut aku langsung kabur. Nggak ada berita. Sebelumnya kan suka ke rumah ya Mbak? Iya, ada. Layaknya pasangan gitu? Iya, berkunjung, jemput ke rumah kalau keluar. Sebelum kemunculan perdana Titin menghentakkan jagat hiburan, sempat terdengar desas-desus tentang rumah tangga Inul yang mulai tidak sehat. Namun si Ratu Ngebor itu selalu menepis rumor miring tersebut. Tapi bila pengakuan Titin fakta, akankah Inul dan sudah terajut selama 3 bulan akan tergoyahkan? Lantas siapakah sosok wanita berambut pirang ini? Lewat obrolan serius yang dinyatakannya, Titin memang menyebut dirinya seorang pedangdut lokal yang kini penampilannya telah dicekal. Performanya di atas panggung rupanya terkenal dengan goyangan erotis serta seksi. Dengan jati dirinya yang tak lain adalah seorang janda, mampukah Titin meyakinkan bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak kandung Adam? Single parent. Sudah pernah menikah Mbak Titin? Saya janda, marah. Dia marah-marah, aku nggak boleh hubungi. Terus aku tiap kali nyanyi dicekal. Tak tahu alasannya, katanya goyang aku erotis. Jadi aku hamil sendiri, ngelahirin sendiri. Aku akhirnya jualan sembako, nyanyi dimusuhi, dicekal di TV-TV. Terus akhirnya anakku sampai 5 tahun nggak punya status. Keluarga tahu semua, keluarga tahu, teman tahu, asisten saya tahu semua. Bahkan bos orkes yang waktu itu kejadian acara ulang tahun Orari ngasih kaset master saya. Kalau memang sampai Mas Adam tidak mengakui, dia kan yang ada acara, kan dia yang midui. Jadi kalau sampai nggak ngakutin aku mau jadi saksi mundo, dikasihkan saya master rekaman itu. Paling ya kalau ada cekcok atau keting bukan masalah hal yang paling mendetail atau yang paling mendasar gitu. Paling ya misalkan ada dia punya dia punya ini semacam program gitu ya di karaoke-nya, misalkan aku ada yang nggak cocok, paling juga sebentaran gitu, ada cekcok sedikit, tapi ya nggak apa-apa, itu kan bumbu-bumbunya. Ada ide apa gitu, aku nggak cocok biasanya gitu, atau kalau aku ada ide nggak cocok sama dia, ya udah biasanya kita ya diem-dieman, tapi juga nggak lama, paling sejam 2 jam, ya udah gitu-gitu aja ributnya, jarang ribut.
apa ya mungkin karena selalu melihat kekurangan masing-masing gitu. Jadi bukan kelebihan masing-masing. Kalau kelebihan masing-masing kitanya jadi egois. Justru saya melihat kekurangan masing-masing. Saya kekurangannya apa, Mas Adam kekurangannya apa. Jadi itu sampai hari ini bisa dilengkapin gitu, biar tetap utuh. Dan kalau bisa sih ribu tengkar karena kan terus juga gitu. Setelah saya hamil. Tahunya dari mana, Mbak? Dari SMS saya. Kalau ke Mas Adam, kan dia yang nerima, saya dibilang-bilangin pelacur. Saya siap apapun, taruhan apapun, kalau memang itu pun nanti anaknya atau bukan, saya berusaha. Yang jelas itu kan demi anak saya selama ini diam, ingin kejelasan. Siapa sebenarnya darah yang ngalir, bapaknya yang jelas siapa. Biarkan publik juga tahu, selama ini kan saya dizolimi, dihina. Kan saya saja ya kan. Kok kenapa orang yang melakukan enak gitu, sedangkan saya terus di SMS, diteror kayak gitu. Titin bisa saja berkuar tentang keputusasaan hidupnya yang selama ini mengalami berbagai hujatan sosial. Namun pro dan kontra pasti tak akan terelakkan, di mana publik adalah pengamat jeli yang mampu menilai letak kejujuran. Pengakuan Fatin pun mengundang hujatan dari publik di media sosial dan asumsi bahwa tindakannya dituding hanyalah sebuah settingan belaka pun mencuat pula. Namun benar tidaknya segala praduga tersebut hanya akan terbukti bila Inul dan Adam bangkit dari kebungkamannya. Untuk menutupi kasus ini pernah dibikin enggak, cuma diajak ketemu kamu, mungkin ngajak nego, kamu minta berapa. Cuma waktu itu ngasih uang, kalau nggak salah 10 juta, tak buat beli sepeda motor. Ya saya sampaikan gini, awalnya baik, ya kalau bisa yang baik. Terus Mbak Inul itu kan orang fenomenal, berpendidikan. Kalau dia dicekal, artinya kayak gimana? Apalagi aku nyariin anak. Aku sendiri nggak punya siapa-siapa, terus dikata-katakan pelacur. Nah, kalau dia gimana? Aku juga dijak nyanyi sampai aku jualan sembako. Udah yang baik gitu aja. Kehidupan selebritis kadangkala tak luput dari kata sensasi. Berbagai kejadian fenomenal yang mewarnai kisah selebritis dari sensasi belaka. Seperti kehebohan yang pernah dilakukan oleh Kiwil yang diduga merekayasa hubungannya dengan seorang wanita bernama Lina Marlina. Komedian itu menyebar foto-foto pernikahan dengan Lina yang saat itu mengenakan busana pengantin dari adat Minangkabau, Sumatera Barat. Kala gencarnya peredaran foto tersebut, rumah tangga Kiwil bersama Maggie Wulandari memang sedang diterpa masalah. Namun sensasi itu tak bertahan lama lantaran kedok asli mereka terbongkar. Kiwil sengaja dituding merekayasa perselingkuh demi menaikkan pamor. Jadi gini, awalnya itu kan kita fotografer itu jelasin mau bikin foto yang agak sedikit berbeda. Dia coba cari sisi yang Beauty and the Beast gitu, si cantik dan si buruk rupa. Makanya kan di situ Kiwil nggak perlu banget di make up, tapi pengen banget tampil natural gitu, lucu aja. Tapi cari deh yang bagusan ceweknya gitu. Ya udah dapet si Lina gitu. Ya saya mau klarifikasi sama Lina kan hari ini saya juga sama Lina mau klarifikasi semuanya kepada masyarakat, terutama bahwa saya sama Lina itu tidak ada pernikahan. Yang ada cuma foto prewed dengan fotografer yang itu teman juga gitu ya, yang akan juga mengklarifikasi. Tolong deh fotografer juga terlibat karena dia juga tahu gitu. Sampai sekarang nggak ada pernikahan saya sama Lina, itu nggak ada. Yang ada cuma hubungan antara sama entertain lah. Saya sekali lagi menjelaskan bahwa saya klarifikasi bahwa saya tidak ada pernikahan dengan Lina Marlina dan itu hanya foto prewed. Gitu. Hubungan batas teman di entertain saja. Tadi Mas Kilo udah cerita belum sama Mbak? Udah tahu? Udah tahu. Mas Kilo udah cerita? Ya ngapain aku perlu cerita lagi?
Kalau aku nggak perlu cerita lagi ya, apa yang dikatakan Mas Kiul itu benar. Ya untuk masa itu kan Mas Kiul udah cerita, jadi aku nggak perlu cerita banyak lebar. Ya aku benarkan semua yang diceritakan sama Mas Kiul ya. Sudah, iya. Aku kan sudah, ya pasti aku mau pajang foto itu, ya aku izin dulu sama Mas Kiwil, nggak mungkin aku pajang sembarangan kan, gitu. Ya aku udah sepersetujuan sama Mas Kiwil. Sebelum bercerai dengan Yunita, rumah tangga Dausmini pun pernah diisi dengan skandal settingan bersama pedangdut bernama Mary Amril. Konon kabarnya telepon, SMS ngatain pelacur. Jadi saya sudah putus asa hidup. Akhirnya jualan sembako. Ada cuma kata-kata yang tidak senonoh. Saya simpan. Sudah ada nanya-nanya tentang anaknya atau gimana? Nggak pernah ngakuin. Reaksi Mas Adam terhadap kehamilan Mbak Titin apa? Nggak ada, nggak merasa, dia pokoknya takut aku langsung kabur, nggak ada berita. Sebelumnya kan suka ke rumah ya Mbak? Iya, ada. Layaknya pasangan gitu? Iya, berkunjung, jemput ke rumah kalau keluar. Sebelum kemunculan perdana Titin menghentakkan jagat hiburan, sempat terdengar desas-desus tentang rumah tangga Inul yang mulai tidak sehat. Namun si Ratu Ngebor itu selalu menepis rumor miring tersebut. Tapi bila pengakuan Titin fakta, akankah Inul dan sudah terlanjut selama 3 bulan akan tergoyahkan? Lantas siapakah sosok wanita berambut pirang ini? Lewat obrolan serius yang dinyatakannya, Titin memang menyebut dirinya seorang pedangdut lokal yang kini penampilannya telah dicekal. Performanya di atas panggung rupanya terkenal dengan goyangan erotis serta seksi. Dengan jati dirinya yang tak lain adalah seorang janda, mampukah Titin meyakinkan bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak kandung Adam? Single parent. Sudah pernah menikah Mbak Titin? Saya janda, marah. Dia marah-marah, aku nggak boleh hubungi. Terus aku tiap kali nyanyi dicekal. Tak tahu alasannya, katanya goyang aku erotis. Jadi aku hamil sendiri, ngelahirin sendiri. Aku akhirnya jualan sembako, nyanyi dimusuhi, terima. Saya dibilang-bilangin pelacur. Saya siap apapun, taruhan apapun. Kalau memang itu pun nanti anaknya atau bukan, saya berusaha. Yang jelas itu kan demi anak saya selama ini diam. Ingin kejelasan siapa sebenarnya darah yang ngalir, bapaknya yang jelas siapa. Biarkan publik juga tahu, selama ini kan saya dizolimi, dihina. Kan saya saja ya kan. Kok kenapa orang yang melakukan enak gitu. Sedangkan saya terus di SMS, diteror kayak gitu. Titin bisa saja berkuar tentang keputusasaan hidupnya yang selama ini mengalami berbagai hujatan sosial. Namun pro dan kontra pasti tak akan terelakkan, di mana publik adalah pengamat jeli yang mampu menilai letak kejujuran. Pengakuan Titin pun mengundang hujatan dari publik di media sosial, dan asumsi bahwa tindakannya dituding hanyalah sebuah settingan belaka pun mencuat pula. Namun benar tidaknya skala praduga tersebut hanya akan terbukti bila Inul dan Adam bangkit dari kebungkamannya. Untuk menutupi kasus ini pernah dibikin enggak, cuma diajak ketemu kamu, mungkin ngajak nego, kamu minta berapa. Cuma waktu itu ngasih uang, kalau nggak salah 10 juta, tak buat beli sepeda motor. Ya saya sampaikan gini, awalnya baik, ya kalau bisa yang baik. Terus Mbak Inul itu kan orang fenomenal, berpendidikan. Kalau dia dicekal, artinya kayak gimana? Apalagi aku nyariin anak. Aku sendiri nggak punya siapa-siapa, terus dikata-katakan pelacur. Nah, kalau dia gimana? Aku juga dicek nyanyi sampai aku jualan sembako. Udah yang baik gitu aja.
Kehidupan selebritis kadangkala tak luput dari kata sensasi. Berbagai kejadian fenomenal yang mewarnai kisah selebritis dari sensasi belaka. Seperti kehebohan yang pernah dilakukan oleh Kiwil yang diduga merekayasa hubungannya dengan seorang wanita bernama Lina Marlina. Komedian itu menyebar foto-foto pernikahan dengan Lina yang saat itu mengenakan busana pengantin dari adat Minangkabau, Sumatera Barat. Kala gencarnya peredaran foto tersebut, rumah tangga Kiwil bersama Maggie Wulandari memang sedang diterpa masalah. Namun sensasi itu tak bertahan lama lantaran kedok asli mereka terbongkar. Kiwil sengaja dituding merekayasa perselingkuh demi menaikkan pamor. Jadi gini, awalnya itu kan kita fotografer itu jelasin mau bikin foto yang agak sedikit berbeda. Dia coba cari sisi yang beauty and the beast gitu loh. Si cantik dan si buruk rupa. Makanya kan di situ Kiwil nggak perlu banget di make up, tapi pengen banget tampil natural gitu, lucu aja. Tapi cari deh yang bagusan ceweknya gitu. Ya udah dapet si Lina gitu. Ya saya mau klarifikasi sama Lina kan hari ini saya juga sama Lina mau klarifikasi semuanya kepada masyarakat, terutama bahwa saya sama Lina itu tidak ada pernikahan. Yang ada cuma foto prewed dengan fotografer yang dicekal di TV-TV. Ya akhirnya anakku sampai 5 tahun nggak punya status. Keluarga tahu semua, keluarga tahu, teman tahu, asisten saya tahu semua. Bahkan bos orkes yang waktu itu kejadian acara ulang tahun Orari ngasih kaset master saya. Kalau memang sampai Mas Adam tidak mengakui, dia kan yang ada acara kan dia yang midui. Jadi kalau sampai nggak ngakutin aku mau jadi saksi mundo, dikasihkan saya master rekaman itu. Paling ya kalau ada cekcok atau keting bukan masalah hal yang paling mendetail atau yang paling mendasar gitu. Paling ya misalkan ada dia punya dia punya ini semacam program gitu ya di karaoke-nya. Misalkan aku ada yang nggak cocok, paling juga sebentaran gitu, ada cekcok sedikit. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bumbu-bumbunya. Ada ide apa gitu, aku nggak cocok biasanya gitu. Atau kalau aku ada ide nggak cocok sama dia, ya udah biasanya kita ya diem-dieman, tapi juga nggak lama, paling sejam 2 jam, ya udah gitu-gitu aja ributnya, jarang ribut. Apa ya mungkin karena selalu melihat kekurangan masing-masing gitu. Jadi bukan kelebihan masing-masing. Kalau kelebihan masing-masing kitanya jadi egois. Justru saya melihat kekurangan masing-masing. Saya kekurangannya apa, Mas Adam kekurangannya apa. Jadi itu sampai hari ini bisa dilengkapin gitu, biar tetap utuh. Dan kalau bisa sih nggak ribut, tengkar, karena kan terus juga gitu. Setelah saya hamil. Tahunya dari mana, Mbak? Dari SMS saya. Kalau ke Mas Adam, kan dia yang dari September, di situ yang mengenalkan Mas Buyu. Dari situ dia memaksa meminta nomor telepon, sehingga Mas Adam berhubungan terus dengan saya. Terus dia datang ke rumah, telepon, sehingga kita berhubungan intim di dalam mobil. Berani bermain api seharusnya berani menerima resiko terbakar. Sudah tahu bahwa Adam Suseno adalah suami sang biduan dangdut papan atas, Titin tetap saja terbuai bujuk rayu Adam. Dengan mengatasnamakan cinta, skandal panas itu pun tak terhindarkan sudah. Titin bahkan membeberkan alasan Adam menjadikannya wanita idaman lain. Seakan enggan disalahkan, Adam menyemicu niat selingkuhnya karena sang istri tak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Saya 1 bulan. Waktu itu Mbak Inul proses bayi tabung, tidak boleh berhubungan intim dengan Mas Adam, sehingga Mas Adam di Surabaya. Saya mencintai. Sosok Mas Adam sini seperti apa sih? Sosoknya romantis, awalnya romantis. Kita berpasangan di dalam mobil. Dia berjam-jam telepon, datang ke rumah juga banyak saksi tahu. Begitu saya hamil, dia berubah, marah-marah. Bagi saya pacaran. Ada ungkapan atau statement dari Mas Adam? Iya, ada ungkapan. Mbak Inul di Ranjang Dingin. Semua yang waktu itu masih buka di Bali. Tahu saya kan dibilang pelacur.
pembantu saya tahu semua kan.